Baik. Satu saja, Bapak Ibu sekalian, saya izin mengawali presentasi pada hari ini dengan sebuah pantun. Cakep, belum ya. Em, dari Malang ke Kota Pahlawan, Cakep. cuacanya panas siang dan malam. Mm-mm. Selamat datang teman-teman sekalian. Izinkan Cakep. saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu sada Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya karena berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 9 bersama saya Angga Riantino. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, satu sada, izinkan saya akan share screen layar presentasi saya. Layar presentasi. Oh, J. Apakah sudah tampil di layar jenengan, satu sada? Sampun, sampun. Baik. Satu sada sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan berbagi hal baik yang mudah-mudahan dapat menjadi pengembangan diri kita secara berkelanjutan, yaitu aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ustadz sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di benak panjenengan berkaitan dengan budaya positif? Monggo. Saya, Pak. Oh ya, silakan Pak Adibur. Ji, matur nuwun kesempatannya. Baik, Eh, menurut saya budaya positif itu kurang lebih hal-hal yang baik, Pak. Yang oke, itu tidak hanya mencakup sikap, tapi juga mungkin tutur kata, sopan santun yang sekiranya itu hadir dan muncul di sekolah, baik itu kepada siswa dan juga tentunya kepada seorang guru. oke. Kurang lebih begitu, Pak Angga. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Adibur jawabannya. Kami sepakat semua, nggih, panjenengan juga pasti sepakat tentang budaya positif adalah hal-hal yang baik termasuk sikap, perilaku, tutur kata, sopan santun yang tentunya dapat kita lakukan bersama anak didik kita dan sesama sehingga budaya positif itu dapat menjadi suatu hal yang baik di lingkungan sekolah kita. Untuk itu pada kesempatan kali ini mari kita simak paparan materi yang akan saya sampaikan perihal budaya positif. Oke. Aduh. Oke. Baik, mari kita lanjutkan untuk pemaparan materi budaya positif. Diseminasi aksi nyata modul 1.4. Susunan acara pada diseminasi ini yang pertama pembukaan, yang kedua pertanyaan pemantik, yang ketiga materi, yang keempat berbagi pengalaman restitusi, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang kedua yaitu pertanyaan pemantik.
Bapak Ibu, saya memiliki 3 buah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Serta yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentunya untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, kita perlu memahami materi tentang budaya positif. Baik, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan budaya positif. Budaya positif ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain disiplin positif, motivasi perilaku seseorang ingin menghindari hukuman, penghargaan atau pembelajar sepanjang hayat, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan. Nah, materi yang akan kita pelajari bersama itu ada 6 pokok. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pada 100 tahun yang lalu, pernah menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Jadi dari apa yang disampaikan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dijelaskan bahwa disiplin positif itu dapat tercapai apabila kita sendiri mampu menciptakan disiplin diri, sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang kita lakukan secara merdeka. Namun, apabila kita tidak mampu, tentunya ada penguasa atau pemimpin kita yang akan memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi, eh, hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah disiplin positif itu bersumber dari disiplin diri yang merdeka dan kita memiliki kontrol untuk mendisiplinkan diri kita. Disiplin positif dapat kita rumuskan beberapa hal. Yang pertama, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, mendorong murid memahami dan menyadari dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik atau dari luar, bukan juga karena paksaan, pujian, atau hukuman. Sehingga dapat kita garis bawahi kembali bahwa disiplin positif itu
diharapkan muncul dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Untuk mewujudkan disiplin positif, tentunya disiplin positif itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan yang universal? Yaitu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai ini disepakati dan diyakini bersama. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita ketahui, antara lain yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai akhlak kepada Sang Pencipta, akhlak kepada sesama, yang dimana diyakini sebagai suatu tindakan perilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Di sini diharapkan anak-anak kita mampu secara kolaboratif menerima berbagai macam unsur budaya sehingga menjadi suatu kekuatan untuk bersatu menggapai suatu kesuksesan. Sehingga harapannya dengan berbagai macam perbedaan tetap akan menguatkan suatu persatuan dan di dalam suatu keanekaragaman. Dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Tentunya hal ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan anak-anak kita untuk dapat saling tolong-menolong, saling membantu, kemudian memiliki sikap untuk berbagi, sehingga diharapkan dengan komponen-komponen tersebut, anak-anak kita mampu mewujudkan sikap gotong royong, terutama di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu kreatif. Tentunya disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Tentunya di zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat pesat. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengarahkan anak kita untuk dapat menjadi anak yang kreatif di abad ke-21 ini. Selain memiliki sikap yang kreatif, tentunya mereka mampu memiliki kemampuan untuk bernalar kritis, menjadi problem solver dalam setiap masalah, mampu menganalisis secara kritis, kreatif, sehingga mampu menciptakan suatu solusi permasalahan yang mereka dapatkan secara kolaboratif. Dan yang terakhir adalah memiliki sikap mandiri. Tentunya selama perkembangan anak kita harus mampu mengoptimalkan sikap mandiri mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dengan kemandirian, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang tangguh, tanggung jawab, dan adil. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia yang dapat kita ketahui. Yang pertama, ada karakter perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada seorang murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya eh, dia ingin tahu apakah ada pengaruh dari luar yang mampu meyakinkannya.
Yang kedua, yaitu perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan ada murid yang bertanya, apa yang saya dapatkan jika melakukannya? Nah, nah, tentunya ada sebagian anak-anak kita atau mungkin kita sendiri yang mudah termotivasi apabila kita mendapatkan penghargaan. Nah, tentunya penghargaan ini dapat kita analisis dulu apakah penghargaan ini mampu secara istiqomah, secara berkelanjutan mempertahankan motivasi anak-anak untuk dapat perilaku, atau bahkan penghargaan itu akan malah membuat anak kita kehilangan motivasi untuk menjadi seorang yang tangguh, akan menyebabkan anak kita untuk kehilangan semangat karena sudah memiliki penghargaan yang didapatkan. Nah, ini harus kita waspadai karena adanya penghargaan dari pihak luar ini termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ketiga inilah yang sebenarnya sangat kita harapkan dari anak-anak kita. Kenapa? Karena motivasi internal ini bersumber dari diri sendiri, bersumber dari diri anak-anak kita, sehingga kita sebut dengan motivasi internal. Misalkan ada murid yang bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, pertanyaan ini memandu diri anak untuk mampu menjawab pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan itu diharapkan menjadi suatu pertanyaan pemantik agar mereka mampu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, seharusnya mampu menjadi teladan untuk anak kita untuk menjadi seorang yang memiliki perilaku manusia berdasarkan motivasi internal. Harapannya dengan adanya motivasi internal ini, kita bisa melakukan sesuatu untuk landasan atau syarat keyakinan di dalam diri bahwa kita melakukan sesuatu itu adalah untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Kita melakukan motivasi internal ini adalah dalam rangka untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Sehingga apa yang dilakukan adalah berdasarkan dari keyakinan yang dimiliki. Baik, jadi sebenarnya apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang yang sadar ataupun tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau kita bedakan ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu murid melakukan kedisiplinan karena takut, karena untuk menghindar dari hukuman atau harapan akan bentuk penghargaan. Dan yang kedua, motivasi internal yaitu murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dia menghargai nilai kebajikan dalam diri. Sehingga diharapkan dia menjadi pembelajar sepanjang hayat bahwa apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk menjaga nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Oke, berikutnya, sehingga kita dapat membuat suatu garis besar, kita membuat suatu simpulan bahwa motivasi perilaku manusia itu adalah diharapkan memiliki motivasi yang intrinsik. Antara lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir atau meminimalisir motivasi eksternal. Berikutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah
Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Apa saja ciri-ciri atau karakteristik restitusi tersebut? Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran, bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Baik. Nah, terdapat suatu kasus untuk membantu kita membedakan tiga hal yang mungkin sering kita terapkan dalam kegiatan kita bersama anak kita, terutama dalam hal pembinaan. Misalkan ada suatu kasus, murid datang terlambat ke sekolah. Ada tiga macam perilaku yang mungkin kita lakukan. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Mari kita simak satu persatu perilaku atau tindakan apa yang mungkin sering kita lakukan perihal tiga macam pembinaan yang kita lakukan. Yang pertama, hukuman. Apabila kita memberikan hukuman, mungkin kita akan meminta murid untuk berdiri di depan kelas. Yang kedua, mungkin kita akan marah kepada murid. Dan yang ketiga, mungkin juga kita akan meminta murid menuliskan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, bentuk pembinaannya mungkin kita lakukan adalah dalam rangka melaksanakan konsekuensi yang sudah kita rancang sebelumnya. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas atau berada di luar kelas selama jam istirahat berlangsung. Hal ini menunjukkan konsekuensi dari apa yang sudah dibentuk pada kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi ini tentunya diberikan karena guru dan murid sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Guru akan terus memberikan uh, tuntunan untuk mengingat kembali apa saja konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Nah, dari kedua macam bentuk pembinaan ini, hukuman dan konsekuensi, tentunya hal ini akan cukup berbahaya. Mengapa? Karena motivasi perilaku mereka untuk berbuat baik, untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini itu adalah berasal dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, hal ini akan mengakibatkan anak kita tidak akan melakukan suatu kegiatan yang berasal dari motivasi diri sendiri atau motivasi internal. Untuk itu, sebaiknya sebagai seorang guru dan pendidik yang baik, kita harus mampu menerapkan restitusi. Hal yang akan kita lakukan apabila kita melakukan restitusi yaitu guru akan bertanya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Hal ini guru bersifat sebagai fasilitator sehingga mereka didorong untuk mampu menyelesaikan masalah dari apa yang mereka gagas atau apa yang mereka idekan. Dan yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Baik, selanjutnya materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini, yang kita eh, hadirkan, yang kita tumbuhkan di dalam kelas. Sementara keyakinan sekolah adalah suatu keyakinan yang melekat dan diterapkan untuk skala besar atau
berlaku untuk secara lingkungan di sekolah. Nah, berkaitan dengan keyakinan ini, guru memiliki peran dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah melalui tahapan-tahapan dan kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah adalah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di kelas atau sekolah. Jadi, keyakinan kelas ini adalah suatu rangkaian perwujudan kalimat-kalimat positif yang harapannya menjadi suatu nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk diterapkan di dalam kelas atau sekolah. Tentunya keyakinan kelas ini tidak tidak semata-mata ada, melainkan dibangun berdasarkan kekuatan positif yang ada di kelas dan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini berawal dari penggalian ide-ide atau mungkin peraturan yang ada di sekolah. Kemudian peraturan itu dirubah menjadi suatu kalimat-kalimat yang positif. Kemudian dari kalimat positif itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas dan ada di sekolah dan menjadi keyakinan bersama. Sehingga dimunculkan suatu kalimat-kalimat yang positif menjadi suatu keyakinan kelas dan sekolah yang disepakati secara bersama oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh keyakinan kelas yang atau keyakinan sekolah yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, setiap anggota kelas meyakini untuk giat belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas meyakini untuk saling menerima. Yang ketiga, setiap anggota kelas meyakini untuk saling menghargai. Yang keempat, setiap anggota kelas meyakini untuk saling menghormati. Yang kelima, setiap anggota kelas meyakini untuk datang tepat waktu. Yang keenam, setiap anggota kelas meyakini untuk menjaga kebersihan. Dan yang ketujuh, setiap anggota kelas meyakini untuk menjaga kerapian. Keyakinan-keyakinan kelas ini tentunya adalah berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dimunculkan terlebih dahulu, kemudian baru diturunkan keyakinan kelas yang disepakati secara uh, bersama-sama dengan warga kelas. Materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita hanya menganggap bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun, kebutuhan yang kita maksud di sini adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang akan menjadi suatu landasan atau pondasi bagi seluruh perilaku manusia, atau yang saya maksud adalah kebutuhan dasar ini adalah menjadi landasan atau pondasi bagi manusia untuk berperilaku, untuk melakukan tindakan dan perilaku yang merupakan cerminan dari kebutuhan dasarnya. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, bisa jadi manusia atau orang tersebut akan melakukan suatu penyimpangan. Oleh karena itu, kita harus memahami apa saja 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tentunya setiap manusia berhak untuk hidup. Oleh karena itu, mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Setiap orang, setiap murid, bahkan diri kita tentunya membutuhkan cinta dan kasih sayang, serta rasa ingin diterima dan dihargai oleh orang terdekat kita, oleh masyarakat umum. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu suatu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Hal ini sangat cocok dan mungkin sering kita jumpai di anak-anak kita, terutama anak kita yang berada di usia remaja, sekitar usia 15 sampai 18 tahun. Di masa-masa mereka ini, mereka sangat membutuhkan
tempat untuk mengembangkan diri, mereka juga butuh pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan pilihan, bisa jadi setiap murid juga memiliki rasa ingin bebas. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan rasa senang. Tentunya setiap individu, setiap murid, bahkan diri kita memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka atau senang membaca, ada juga yang senang untuk melihat tayangan video, ada juga mungkin anak-anak kita yang mungkin suka atau senang untuk mendengarkan dan sebagainya. Tentunya kebutuhan-kebutuhan ini harus kita pahami dan harus kita cermati sehingga kita akan memahami apabila ada murid kita yang mungkin kehilangan salah satu kebutuhan ini, hal itu akan menyebabkan ada penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Materi berikutnya yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, apa saja posisi kontrol itu? Nah, posisi kontrol ini sangat penting kita pahami karena kita sebagai guru, sebagai pendidik eh, bisa mengambil salah satu peran atau salah satu posisi kontrol dalam rangka untuk mendampingi dan membimbing anak-anak kita. Posisi kontrol yang kurang tepat akan mengakibatkan permasalahan itu tidak akan mencapai solusi. Oleh karena itu kita perlu memahami apa saja posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini adalah berkaitan dengan apa hukuman yang akan kita berikan kepada murid kita apabila murid kita melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita berusaha untuk membuat murid-murid kita itu mengakui kesalahannya dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati mereka. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat, sejawat, teman sejawat mereka. Harapannya dengan cara itu kita bisa mampu membuat anak lebih terbuka sehingga dia mau menyampaikan apa permasalahan dan apa solusi yang dapat dilakukan. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Hal ini kita sebagai guru ketika ada murid yang mengalami permasalahan, kita lebih banyak memberikan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah ada. Kita berusaha mengingatkan anak kita yang melakukan kesalahan untuk melaksanakan konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya. Dan posisi kontrol yang kita harapkan sebagai seorang guru dan pendidik adalah sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah diharapkan kita menjadi seorang yang menjadi fasilitator agar mereka mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Agar mereka mampu memahami apa kesalahan yang dilakukan dan apa ide serta gagasan untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Ya, jadi ada salah satu kasus yang mungkin dapat membantu kita untuk memahami posisi kontrol ini dalam suatu permasalahan. Ada suatu kasus yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apabila kita menjadi seorang penghukum, mungkin kita akan memberikan suatu kalimat, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan yang lain. Nah, apa yang ditunjukkan oleh murid kita, apabila murid kita itu melakukan sesuatu yang salah, maka kita akan melakukan hukuman. Bisa jadi kita akan mengucapkan kalimat seperti kalimat tersebut. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan yang lain. Atau mungkin bisa jadi kita meminta anak-anak untuk berlari mengeliling lapangan. Nah, itu mungkin pernah kita alami juga pada waktu kita sekolah di masa kecil dulu. Yang kedua, apabila kita menjadi seorang yang mengambil peran posisi kontrol pembuat rasa bersalah, kita akan menyampaikan secara halus kepada murid kita sehingga
kalimat halus itu harapannya mampu membuat mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Misalkan ada kita melakukan atau kita menyampaikan kalimat, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kalimatnya mungkin hanya pendek, namun karena itu dilakukan secara halus dengan kalimat yang halus, itu bisa jadi membuat anak itu akan merasa bersalah. Dan yang ketiga, apabila kita menjadi psikokonter seorang teman, mungkin kita akan menyampaikan kalimat, ah kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, kalimat ini bisa jadi kita berikan kepada anak-anak apabila kita menjadi seorang teman bagi mereka. Mungkin hal positifnya adalah kita akan menjadi lebih akrab, namun kita juga harus berhati-hati karena bisa jadi apa yang kita sampaikan belum dapat dilakukan dengan sebaik mungkin karena menganggap apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang tidak sesungguhnya atau bukan perintah yang sebenarnya. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Apabila kita sebagai pemantau, mungkin kita akan menyampaikan, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Nah, apabila kita menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol pemantau, maka kita akan sering mengingatkan anak kita untuk melihat dan memperhatikan kembali konsekuensi apabila kita melakukan pelanggaran. Misalkan murid tadi tidak memakai atribut lengkap saat upacara, maka guru tersebut akan melihat tata tertib yang berlaku di sekolah, apa bentuk konsekuensi yang akan diterima oleh murid tersebut. Dan yang terakhir, yang tentunya sangat kita harapkan adalah kita harus menjadi seorang manajer. Apabila ada murid kita yang memakai atribut tidak lengkap, kita tidak langsung menjudge anak kita. Kita mengajak diskusi anak kita. Kita mengucapkan kalimat misalkan, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Apa pendapatmu? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, dengan kita memberikan kalimat-kalimat seperti itu, kita akan mencoba menggali kira-kira adakah kebutuhan dasar yang mungkin eh, tidak terpenuhi oleh murid tersebut sehingga dia melakukan eh, pelanggaran seperti melanggar atribut tidak mengikuti tidak memakai atribut pada saat upacara. Jadi bisa saya garis bawahi lagi apabila kita menjadi seorang manajer, kemudian kita menyampaikan pertanyaan, apakah kamu tahu apa kesalahanmu, apa pendapatmu, bagaimana cara memperbaikinya, maka kita akan mampu untuk mengetahui mungkin kebutuhan dasar murid tersebut ada yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan perilaku tersebut. Nah, kemudian kita juga menggiring anak kita, murid tersebut untuk menjadi manajer dari bagi dirinya sendiri. Bagaimana cara memperbaikinya? Apa solusi yang harus dilakukan? Apa strategi supaya tidak melanggar peraturan pada saat upacara dan sebagainya. Oke. Ya, jadi dapat kita garis bawahi kembali harapan kita sebagai seorang guru yaitu adalah memposisikan diri sebagai seorang manajer. Antara lain, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong murid untuk menemukan solusi permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini maksudnya adalah kita diharapkan sebagai manajer mampu menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus murid.
Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama dan yang paling mendasar yaitu menstabilkan identitas, menyampaikan berbuat salah tidak apa-apa. Bapak pernah atau bapak dan ibu pernah melakukan kesalahan itu dan sebagainya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Bapak yakin mungkin kamu bisa jadi melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di tahapan yang terakhir, kita menghubungkan apa yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dipahami dan yang sudah diyakini bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah tadi kita menyimak paparan materi tentang apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Setelah itu ada juga keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, serta apa itu segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak panjenengan semua melihat, membaca studi kasus untuk bisa kita selesaikan bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu dari setiap langkah-langkah yang ada. Kemudian kita bisa juga menganalisis posisi kontrol apa yang diambil oleh pihak yang ada di kasus tersebut. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi pada satu kasus ini bisa kita baca bersama-sama, monggo. Jadi ada sebuah kasus, ini gambar umumnya, ada kasus eh, seorang guru dan wali kelas yang tidak masuk karena sakit. Akhirnya ada guru pengganti yang mengisi di kelas tersebut. Namun ada 2 siswi yang mengetahui bahwa guru pengganti itu adalah guru baru. Kemudian mereka menggoda, mereka tidak mau mengerjakan tugas. Monggo silakan dibaca terlebih dahulu. Bisa dicermati mungkin langkah-langkahnya apa saja yang diambil oleh eh, guru dan wali kelasnya, kemudian apa solusi yang didorong oleh guru tersebut agar kedua murid tadi muncul motivasi intrinsik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, Bapak dan Ibu, setelah membaca tadi, mungkin ada yang bisa menyampaikan bagaimana gambaran ceritanya. Silakan. Saya bangga. Oh iya, baik, silakan Pak Irfan. Ye, ini sepertinya eh, fenomena terkait dengan antara siswa dengan guru pengganti yang guru penggantinya itu masih baru, Pak Aga. Oke. Ini kan karena ada guru matematika yang merupakan wali kelasnya itu sakit, namanya Bu Santi, itu tidak masuk, kemudian dicarikan oleh sekolah guru pengganti. Nah, karena guru penggantinya itu dirasa baru tahun 2 tahun, sehingga itu respect terhadap respectnya anak-anak terhadap guru baru ini itu terasa kurang. Karena seperti biasa kadang guru baru itu kadang diremehkan oleh anak. Sehingga ini ada 2 anak siswi, 2 anak putri yang melakukan hal-hal yang seenaknya, yaitu Vivi dan Natali. Jadi tidak mau mengerjakan tugas, kemudian menyepelekan guru itu sendiri, dan pada akhirnya eh, guru penggantinya itu menyampaikan hal ini terhadap wali kelasnya.
yaitu dari Ibu Santi itu sendiri. Nah, kemudian dari itu Ibu Santi selaku wali kelas dan guru matematika itu melakukan cross check ulang, melakukan konfirmasi ataupun valid apa eh, mentabayunkan hal-hal yang disampaikan oleh Bu Eni selaku guru pengganti kepada kedua anak tersebut, kepada Vivi dan Natali. Dan ternyata pada saat proses tabayun itu sendiri, Vivi dan Natali itu sempat melakukan defense, tidak mau mengakuinya, namun pada akhirnya rata-rata anak-anak itu mengakuinya. Dan anaknya sudah minta maaf dan tidak melakukan hal itu lagi dan supaya bisa menghormati. Nah, ini mungkin bagaimana Pak proses penyelesaiannya seharusnya dalam materi ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Irfan, luar biasa yang bisa disampaikan. Betul sekali. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, ada suatu kasus dua siswi yang tidak respect, tidak melaksanakan nilai kebajikan, menghormati. Ya, oleh karena itu, mari kita pelajari bersama bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam pelaksanaan penyelesaian masalah yang ada di kasus ini. Nah, analisis ini kita pandu dengan beberapa pertanyaan analisis. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah baik, sudah benar? Dan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Baik, sekarang mari kita analisis satu persatu. Kita perlu mengingat kembali segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, apa yang telah ada pada kasus tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini adalah merupakan bagian dasar untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi sukses. Pada posisi ini, anak berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dengan nilai-nilai luhur yang disepakati atau keyakinan. Kita sebagai guru harus reflektif dengan cara meyakinkan si anak agar berupaya untuk sukses. Pada kasus satu ini, Vivi dan Natali berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kebebasan. Namun terjadi benturan dengan nilai luhur berhak mulia, yaitu nilai luhur sikap menghormati dan menghargai guru. Kalimat Ibu Santi yang dapat menstabilkan identitas yaitu tindakan itu boleh saja apabila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Baik. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, apabila kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pada kasus satu ini, setelah Ibu Santi mencoba menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, berupa kalimat tanya yang mampu membuat mereka mengakui bahwa dengan memberikan kalimat tanya kembali, yaitu apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Hal ini adalah mampu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, setelah memvalidasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini atau nilai-nilai yang dipercaya.
Hal ini ditunjukkan ketika Ibu Santi melanjutkan pertanyaan, apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Nah, langkah restitusi yang diusulkan yaitu melakukan diskusi kelompok tentang keyakinan kelas berupa sikap saling menghormati dan mengirim email gagasan tersebut kepada Ibu Eni bahwa apabila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, jadi segitiga restitusi ini diharapkan adalah mampu mendorong anak-anak kita untuk menjadi seorang yang mampu menjadi manajer diri sendiri, mampu menjadi manajer untuk menyelesaikan permasalahannya. Posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni? Posisi yang diambil oleh Ibu Eni sebagai solusi permasalahan tersebut adalah memposisikan diri sebagai teman. Guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi Bu Eni tadi menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa yaitu Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi ketawa. Ah ibu, santai saja ibu. Nah jadi percakapan dari Bu Eni dan Vivi dan Natali ini menunjukkan bahwa Bu Eni itu memposisikan diri sebagai teman sehingga Vivi dan Natali menanggapinya dengan santai dan mereka menyampaikan kalimat ah ibu santai saja bu dengan tertawa. Baik, berikutnya jika saya sebagai Pak Hasan maka saya akan memberikan apresiasi kepada Ibu Santi karena telah berupaya memosisikan diri sebagai manajer, yaitu dengan cara mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, memberikan pula bimbingan kepada Ibu Eni untuk dapat menerapkan segitiga restitusi. Nah, agar Bapak Ibu lebih memahami bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi, maka mari kita simak salah satu praktik baik berupa penerapan segitiga restitusi kepada murid saya yang melakukan suatu permasalahan. Mari kita simak. Mohon izin saya akan menampilkan tampilannya. Baik Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah muncul? Sudah nggih? Nah, baik, mari kita saksikan video praktik baik tentang penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk melakukan pembinaan terhadap murid saya yang telah melakukan suatu pelanggaran. Mari kita simak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Ibril. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ini Mas Ibril. Kemarin Ustadz mendapatkan laporan dari Ustadzah yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Ustadz mendapatkan laporan bahwa saat pembelajaran Jibril sedang menonton film menggunakan laptop teman kamu. Apakah betul seperti itu, Mas Jibril? Iya. Oke. Baik. Itu laptopnya siapa, Mas? Laptopnya Vigo. Laptopnya Vigo. Sehingga laptopnya katanya itu disita 1 hari ya? Sebenarnya sih nggak sampai 1 hari kan, sampai pulang. Tapi karena Vigo-nya lupa nggak ngambil, jadi sampai besoknya baru jam. Baik, baik.
Menurut Ustadz, hal tersebut itu suatu kesalahan yang biasa saja, nggak apa-apa ya. Setiap manusia itu punya kesalahan, bahkan Ustadz juga pernah melakukan kesalahan yang sama barangkali dulu waktu sekolah. Namun dari hal tersebut, apakah kamu merasa bersalah telah melakukan hal tersebut? Ya rasa bersalah sih ada. Oke, merasa bersalahnya bagaimana? Ya merasa bersalahnya karena apa? Tidak dapat pelajaran sama laptopnya Afikus sampai di sini. Oke, tapi Ustadz masih bangga dengan Jibril. Kenapa? Karena bisa jadi kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu kan ya. Tapi kamu ketika diketahui oleh Ustadz dan mengakui perbuatan itu, sehingga itu bisa menjadi suatu pembelajaran apa seperti itu. Nah, namun kita perlu mengingat kembali Jibril, keyakinan serta kontrak belajar yang sudah kita ketahui bersama dalam belajar itu bagaimana Mas Jibril? Boleh bermain gadget saat. Oke, jadi yang pertama saat pembelajaran memang kita tidak boleh bermain gadget. Oke. Kemudian yang kedua, apalagi? Yang kedua selalu tertib dan mengikuti pelajaran. Oke, selalu tertib dan mengikuti pembelajaran dengan fokus ya. Ada lagi yang ketiga mungkin? Yang ketiga mungkin itu pakaian atribut. Oke, atribut yang rapi gitu ya. Baik, jadi ada keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Untuk itu tugas Ustadz adalah terus mengingatkan perihal keyakinan tersebut agar dapat dilakukan di semua mata pelajaran, gitu ya. Nah, kemudian untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang dapat kamu lakukan, Mas Jibril? Untuk memperbaikinya ya mungkin saya bisa lebih fokus atau nggak duduk di depan supaya bisa memahami pelajaran secara langsung. Oke, baik. Apa yang bisa kamu lakukan atau yang bisa kamu sampaikan kepada standarnya? Ya, saya pastinya nanti datang ke usahanya, setelah itu minta maaf karena telah melakukan ya nonton film atau pelajaran. Baik, jadi yang akan kamu lakukan adalah meminta maaf kepada beliau, kemudian kamu berkomitmen ya agar dapat fokus belajar dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Baik, terima kasih Jibril. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan laporan dari tim kedisiplinan di gerakan ibadah sholat kita di sholat zuhur dan asar agar bisa tertib masuk ke dalam masjid. Bisa mendapatkan laporan dari tim kedisiplinan kalau Jibril kemarin itu terlambat ya masuk sholat ya. Sebenarnya nggak masuk sih. Udah masuk ya. Gimana ceritanya gini? Biasanya tuh kayak kan biasanya kan kumpul-kumpul dulu saat pas sepatu gitu. Iya. Nah itu saya tuh kebelet buang air, jadinya kamar mandi. Nah pas hari itu kamar mandi itu penuh banget, jadi kayak apa airnya udah habis terus masuk belum ada yang keluar gitu kan. Jadi nunggunya itu lama sampai pas sudah selesai, saya wudhu juga mau naik, itu gerbangnya udah ditutup. Baik, Ustadz memahami memang ketika keluar kelas gitu kan, terus ada momen berkumpul dengan teman itu sesuatu yang mengasihkan ya. Dan Ustadz juga merasakan hal itu ketika dapat berkumpul dengan teman. Dan Ustadz yakin itu juga mungkin hal yang biasa dilakukan, namun perlu diperbaiki. Ya, seperti yang kita yakini bersama, apa saja Mas Jibril tata tertib yang sudah kita ketahui bersama dan terus kita gerakkan setiap hari tentang gerakan tertib sholat zuhur dan asar. Tertibnya ya kita turun itu nggak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. Setelah itu kita masuk di masjid kan sudah ada jadwalnya itu. Sekitar jam 11.50 itu sebenarnya gerbang udah tutup. Sholat zuhur 11.50 gerbang tutup. Kalau pada waktu sholat asar, pada waktu sholat asar jam 2:40 sampai 50. Jam 3:03. 15:03 ya. 15:03. Kalau kemarin itu terlambatnya 15 lebih berapa sholat asar? Kemarin terlambatnya 15 lebih
lima tahun. 5 ya. Oke. Jadi dari pengalaman tersebut ya, kamu masih berdiskusi dengan teman, ngobrol, tidur sama teman, kemudian ke kamar mandi, sehingga waktunya terlambat. Nah, apa strategi kamu ya supaya nanti ketika sholat asar terutama tidak terlambat lagi seperti kemarin? Selanjutnya mungkin ngurangin berpindah-pindah dulu. Oke. Langsung masuk. Oke, jadi waktu untuk melepas sepatu itu sebenarnya cepat ya. Ustadz pernah tes ketika Ustadz berjalan dari kelas menuju masjid untuk melepas sepatu ya, kemudian masuk mengambil air wudhu itu maksimal hanya 3 sampai 5 menit ya. Oleh karena itu Mas Jibril sudah merancang strategi ya supaya nggak terlambat. Apa tadi yang disampaikan? Turunnya lebih cepat, Cepat ya. mengurangi ngobrol. Ngobrol berbincang dengan teman-teman dan segera mengambil air wudhu atau mungkin ke kamar mandi dulu boleh juga ya. Oke ya sudah. Ustadz berharap hal ini 2 hal tadi ya, 2 kasus yang mudah-mudahan menjadi pengalaman yang dapat kita jadikan pembelajaran, dan Ustadz juga tetap mengapresiasi strategi maupun rencana agar kamu dapat memperbaiki kedua kasus tersebut ya. Mudah-mudahan yang pertama kamu bisa lebih tertib belajar, yang kedua kamu harus lebih tertib lagi untuk sholat tepat waktu ya. Terima kasih Jibril, silakan untuk melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jibril. Saya merasa terbimbing untuk mengingat kembali tentang keyakinan dan kesepakatan dalam pembelajaran menggunakan gadget dan juga keterlambatan saat berangkat masjid. Saya juga terbimbing untuk mengingat tentang penggunaan gadget yang dibatasi dan tidak terlalu sering digunakan saat pembelajaran sampai melewati batas yang sudah ditentukan oleh pembelajaran tersebut. Dan juga saya juga terbimbing tentang ketepatan waktu saat menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah untuk tidak telat atau tidak masuk dalam melakukan sholat berjamaah tersebut. Dan terakhir, saya juga terbimbing untuk menyiapkan strategi agar bisa menyelesaikan kedua kesalahan yang saya lakukan, yaitu pertama untuk penggunaan gadget. Saya sudah menyiapkan strategi agar saya lebih fokus dalam pembelajaran, yaitu dengan duduk di depan dan juga mengurangi penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Dan kedua juga saya juga yang pergi ke masjid, yaitu turun ke masjid dengan lebih cepat dan juga mengurangi waktu berbincang-bincang dengan teman saat ingin menuju masjid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah tampilan video praktik baik tentang contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, di mana pada video itu saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer agar mampu mendorong murid saya untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menyelesaikan masalah, menyampaikan ide gagasan apa yang harus dilakukan agar menjadi seorang yang lebih baik di kesempatan berikutnya. Jadi, baik, alhamdulillah, syukurillah Bapak Ibu sekalian telah berada di penghujung acara kegiatan di Semanasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hal baik berupa budaya positif yang sudah kita pelajari bersama tadi menjadi suatu pengembangan diri yang berkelanjutan untuk kita, sehingga kita dapat memberdayakan seluruh warga sekolah untuk mampu melaksanakan budaya positif sehingga terwujud
visi misi sekolah yang kita harapkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur suwun.